Saya akan menyampaikan satu hot issue, saudara, yaitu isu yang panas, dan inilah yang menjadi keinginan semua orang ya, di luar Kristus, di dalam Kristus, yaitu apa? Yaitu untuk dimudahkan kembali atau menjadi muda. Saudara, ilmu pengetahuan genetika atau biogenetik memungkinkan orang bisa menjadi lebih muda, ya saudara. Tetapi tidak tahu umurnya. Jadi bisa, karena itu tidak terlalu sulit di dalam ilmu bioteknologi, menjadikan peremajaan pada wajah, pada kulit, seluruh tubuh. Tetapi umurnya itu yang tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dibaharui. Ya saudara, tetapi apa yang akan saya sampaikan kepada saudara, Tuhan menjamin bahwa saya dan saudara mempunyai kesempatan-kesempatan yang lebih istimewa. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena kita mendapatkan vitalitas dari sorga, kita mendapatkan jamahan tangan Tuhan yang mengubah segala degenerasi dari sel-sel tubuh kita, dari ketuaan kita yang kita tidak bisa menangkalnya. Ya saudara, itu sebab saudara akan mendapat bukti bahwa firman bisa menjadikan saudara lebih muda kembali. Ya, sudah 3 kali saya menyampaikan mengenai soal ananeomai. Dan ananeomai ini bersumber dari firman. Ya saudara, tanpa firman tidak mungkin saya dan saudara bisa getting young again, menjadi muda kembali. Ya saudara, itu sebab kita akan mempelajarinya. Hot issue ini bagaimana menjadi muda kembali. Dan sudah pasti saudara, saya tidak membicarakan mengenai soal kosmetika dan bagaimana tentang lift up your skin, bagaimana mengangkat kulit wajah Anda menjadi kelihatan muda. Pasti bukan itu pasti salah ya. Yang benar adalah dari Alkitab, di mana Tuhan ingin supaya saya dan saudara mempunyai satu kehidupan yang penuh dengan vitalitas dan keberhasilan. Amin. Itu sebab ketuaan kita, saudara, nanti saya akan menjelaskan. Anak-anak muda juga harus menganggap aku cukup tua sekarang ini, walaupun 17 tahun barangkali. Ya, nah, dengan dasar kita menyadari bahwa kita ini semakin tua pada usia berapapun saat ini, pada momentum saudara mendengar firman ini, maka saudara harus yakin Tuhan akan memberi kepadaku sesuatu tenaga dan kuasa untuk aku boleh meraih lebih banyak. Ya saudara, di dalam dunia, saudara, anak-anak muda sangat diharapkan oleh semua negara. Itu sebab kita melihat bahwa banyak negara yang sudah mulai makmur membebaskan ongkos SPP untuk kuliah, untuk sekolah, apalagi ya untuk perguruan tinggi sampai S3 dibebaskan selama anak muda itu mau belajar untuk membangun negaranya. Nah, ini satu pertanda bahwa kesempatan itu diberikan oleh negara yang menyadari bahwa anak muda itu merupakan tunas bangsa dan penerus generasi kepemimpinan yang akan datang. Saudara, saya akan berbicara mengenai soal bagaimana dengan orang tua. Saudara, banyak negara sudah mulai menghargai orang tua dengan memberi gaji lebih besar, bukan karena belas kasih, tetapi karena produktivitas, karena kejeniusan, karena wise-nya, karena wisdom-nya. Maka negara atau perusahaan membayar orang tua lebih daripada orang muda. Ya, di semua negara maju demikian. Saudara, tapi apa yang akan saya sampaikan ini adalah tua dan muda, bahkan remaja dan sangat tua sekalipun boleh menerima sesuatu kuasa untuk menjadi muda kembali. Amin. Ya, apa artinya? Bukan badannya, tetapi banyak aspek dan segi dalam hidupnya yang dipermudah oleh Tuhan. Ya, para kekasih, segera kita akan melihat sebuah ayat yang selama ini kali yang kelima saya menyampaikan, yaitu Efesus 4 ayat yang ke-23. Sebaiknya kita membuka dari Alkitab kita. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ayat 23 dan 24 ya. 1, 2. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya, wow banget ayat-ayat ini ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar pada hari Rabu kemarin. Para kekasih, saya ingin menekankan mengenai soal ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh, dalam pikiranmu, di dalam roh dari pikiranmu, di dalam roh. Coba bayangkan, di dalam roh, Roh Kudus dari pikiranmu. Jadi apa? Jadi Roh Kudus harus membaharui pikiran saya, pikiran saudara. Nah, itu baru tepat untuk saya dan saudara bisa dikerjakan lebih lanjut oleh Roh Kudus. Ya, para kekasih, segera kita akan menengok mengenai soal rencana Allah yang istimewa ini, supaya kita boleh menjadi seperti kehendaknya, ya, getting young again. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya saudara. Nah, saya sudah menjelaskan ini dalam bahasa Greka disebutkan sebagai kata dengan kata ananeomai, ya. Tolong ulangi, ananeomai. Ya. Saudara, ananeomai ini diambil dari kata selanjutnya, yaitu uraiannya apa? Di dalam terjemahan Emphasized Bible by Rotherham disebutkan, and were to be getting young again in the spirit of your mind, dan menjadi muda kembali di dalam roh dari pikiranmu. Roh dari pikiran. Kalau roh saya, ya, roh dosa, pikiran saya dosa, maka tidak jadi pembaharuan pada saya. Tapi kalau pikiran, roh dari pikiran saya, kekudusan Allah, kebenaran, hidup jujur dan takut kepada Tuhan, maka jadilah saya, ya, getting young again. Itu sebab anak-anak Tuhan, saudara tidak perlu mencari sesuatu cara bagaimana saudara bisa survive dan bisa mempunyai energetika yang bagus, sangat energik barangkali, dinamis. Saudara tidak bisa minum obat-obatan untuk hal itu. Ya saudara, itu akan memperberat jantung saudara. Tetapi saudara bisa mendapatkan dari Tuhan, yaitu jikalau saya dan saudara sesuai dan taat kepada perintah dari Tuhan. Dan itulah yang akan membuat seseorang itu diperkenan oleh Tuhan. Bila dia meninggal dunia, tidak ada hambatan bagi dia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Dan menjadi muda kembali di dalam roh dari pikiranmu. Amin. Ya, getting young again. Para kekasih, marilah saya menunjukkan pada saudara apa yang dijadikan muda kembali. Roh dari pikiranmu. Ya, saudara. Jadi Tuhan memberikan sesuatu regenerasi sel-sel ilahi di dalam tubuh kita yang renta, di dalam tubuh kita yang menua. Ya saudara, pada tema yang lalu selama 3 serial saya mengatakan usang, hidup yang usang, hidup yang sudah usang. Usang itu artinya saudara tidak pakai lagi, ya, dibuang boleh, disampah boleh, barangkali kalau masih cukup baik diberikan pada orang lain, itu sudah usang. Saudara sudah tidak bisa cukup memakainya. Ketika anak-anak kita boros dengan sepatu, ya itu tidak usang, tetapi sepatu itu tidak bisa mengikuti perkembangan fisik daripada anak kita. Kita harus seringkali, ya setahun 2 kali atau setahun sekali memberikan sepatu. Kenapa? Karena dia berkembang. Ketika sudah menjadi tua, ketika sudah setengah umur, persisnya menurut ilmu kedokteran, pada usia 34 tahun manusia sudah tidak bertumbuh lagi. Dan mulai menyusut tingginya dan kemampuannya, intelektualitasnya mulai menyusut. Saudara. Nah, seorang yang taat kepada firman, Tuhan mempertahankan apa yang menjadi kehendak Allah. Supaya orang ini, anak Tuhan ini tetap produktif, tetap bisa survive dan menanggulangi banyak hal. Banyak problema, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, itu sebab Anda dan saya harus belajar bagaimana kita mendapatkan karunia getting young again.
menjadi muda kembali. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus dimulai dari pikiran kita. Katakan, dari pikiran saya, Roh Kudus harus mengerjakannya. Memenuhi pikiran saya, supaya seluruh hidup saya sesuai dengan kehendak-Nya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Jadi saya tuliskan, apa yang dijadikan muda kembali? Roh pikiran. Saudara, sekali lagi kita tahu akan kebenaran ini, ya, bahwa apa yang menjadi roh kita dalam pikiran kita, cari uang terus, ya. Maka kita akan menjadi seorang yang mata duitan. Kita akan selalu mengejar uang, saudara. Nah, rohnya pikiran kita uang. Entah untuk apa nanti terserah, tapi aku harus dapat sebanyak-banyaknya. Ini satu contoh. Ya, saudara. Ada orang yang ingin menonjolkan kecantikannya, kecakapannya, dan roh pikirannya beda dengan yang tadi yang mencari uang, mencari ketenaran, mencari followers yang banyak. Itu rohnya dia. Ya, saudara, itu sebab tidak heran para bintang film, bintang penyanyi, ya saudara, dan lain sebagainya, dia mudah mendapatkan followers, dia mudah mendapatkan uang. Ya saudara, kenapa? Karena rohnya memang ke arah sana. Dia akan menjaga badannya, wajahnya, make up-nya. Ya saudara, barangkali dalam 5 tahun dia harus 2 kali operasi dan lain sebagainya. Untuk mempertahankan, saudara. Tetapi seorang anak Tuhan, apa yang akan membuat dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan, sehingga dia getting young again. Sehingga dia menjadi muda kembali. Yaitu ketika seorang anak Tuhan sesuai dengan firman. Katakan, bila saya sesuai dengan firman, Tuhan akan membuat saya getting young again. Amin. Ya. Para kekasih, mari kita akan melihat berikut ini. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31, mari kita akan baca. Ayat 29. 1, 2. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat ya. Saudara membaca 3 ayat ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa yang lelah? Yang merasa menua. Ya, semakin tua, semakin berusia. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang tidak berdaya? Barangkali orang yang sudah pensiun, barangkali orang yang sudah sangat sepuh, ya, orang-orang terbaring sakit, ya saudara. Nah, dia, Tuhan, memberi kekuatan. Saudara, jadi jangan heran masa bisa getting young again. Karena Allah sudah berjanji dari sejak perjanjian lama, bahwa semua orang yang menantikan Tuhan akan dijadikan dipermudah kembali. Amin. Iya. Sebaliknya, katakan sebaliknya. Ayat yang ke-30 mengatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, saudara, maksudnya apa? Ayat 30 menunjukkan, mengindikasikan tentang orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang yang tidak memberikan hidupnya untuk perkara rohani, hanya mencari jasmani, hanya mencari ketenaran, hanya mencari kesenangan. Maka orang-orang ini muda sekalipun, taruna-taruna sekalipun, dikatakan menjadi lelah dan lesu. Saudara ya, itu sebab Alkitab mengatakan inilah yang menjadi sesuatu acuan dari Tuhan, kenapa saya harus hidup benar. Saudara,
supaya hidup saya tidak letih dan lesu, supaya hidup saudara mempunyai vitalitas hidup. Itu sebab kita harus mengandalkan nomor satu kepada firman. Katakan, mengandalkan nomor satu kepada firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, jadi di sini Tuhan memberikan satu perbandingan. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, dia sudah berjanji pada Yesaya 40. Nah, tetapi ayat 30 tentang orang-orang muda, taruna-taruna, mereka yang terdidik di dalam militer, ya saudara, dan orang-orang muda sipil, semuanya dalam kemudaannya menjadi letih dan lesu, lelah dan lesu dan tersandung. Ayat 31, 1, 2. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Hebat ya saudara. Masa orang percaya dan melakukan firman bisa mendapatkan demikian? Iya. Ya saudara, Tuhan pasti, dia berjanji dan dia akan memegang janjinya. Kalau pagi ini kita dalam keadaan yang letih dan lesu, lelah, ya kita dalam keadaan yang tersandung-sandung dalam hidup ini. Kita dalam keadaan yang tidak bisa fokus karena memang kita tidak ada yang difokusi. Mau fokus kemana? Gak ada yang saya fokusi. Umpama saya tidak punya kerjaan, saya tidak punya karir, saya tidak belajar. Apa yang saya fokusi? Saudara, maka saya akan menjadi seorang yang letih dan lesu, lelah dan lesu. Muda umurnya sekalipun. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ada kunci rahasia di sini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan, mendapat kekuatan baru. Bila saya menanti-nantikan Tuhan. Ini janji Allah. Pada zaman sekarang, saya meraih janji ini. Maka saya akan mendapat kekuatan. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yaitu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saudara, dahsyat ya, perjanjian dari Allah luar biasa. Saya dan saudara kurang apa coba? Orang yang taat kepada firman Tuhan, Tuhan memelihara, bukan cuma memberi makan, tetapi memberi vitalitas, memberikan masa depan, memberikan energi yang berguna untuk orang lain. Saudara, orang yang hidup dalam dosa, dalam keduniawian, habis energinya, habis tenaga yang diberi oleh Tuhan kepadanya. Tetapi orang yang mengandalkan kepada Tuhan selalu dibaharui. Ya, di mana kata-katanya tadi? Ya, saudara. Disebutkan di sini, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, saudara. Mendapat kekuatan baru, artinya dibaharui kekuatannya. Selalu ada energi ilahi yang masuk dalam hidupnya. Ketika dia susah, ketika dia putus asa, ketika dia tidak punya uang, ketika dia sakit, ketika dia diserang oleh musuh-musuh yang tidak kelihatan, atau yang kelihatan, atau yang tidak dia pikirkan. Saudara, orang ini akan tetap berjaya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu sebab anak-anak Tuhan pegang perjanjian ini. Semua katakan, hanya burung Raja Wali Allah, yaitu kuasa Roh Kudus, menambahi saya mulai pagi ini kekuatan ilahinya. Saya tidak hidup sendirian, saya hidup dengan kuasa Roh Kudusnya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih,
Di sini saya menggambarkan tentang seorang dengan tenaga dan kuasa ilahi. Ya, ayat 29 tadi dari Yesaya 40. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Katakan, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, saya dan saudara harus selalu bersandar kepada Tuhan. Jalin hubungan yang baik. Kalau saudara ingin dapat banyak dari Tuhan, saudara harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah Roh Kudus. Amin. Cuma itu saja modal saya, modal saudara. Saudara, Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan melihat hati kita. Terus kalau hati saudara, hati saya berkenan kepadanya, saudara sebenarnya kita nggak usah minta karena dia sudah berjanji. Amin. Contoh, kalau saya tidak bisa membiayai anak saya sekolah, lalu ada seorang bapak atau seorang ibu datang ke rumah dan mengatakan, Pak Pendeta, anak ini akan saya tanggung, setiap bulan saya akan memberikan biaya untuk sekolah dan kebutuhan dia, praktikum dan lain sebagainya di sekolah atau di kuliah, saya akan membiayai. Apakah saya perlu meminta setiap bulan? Tidak. Saudara, dia otomatis akan transfer uang kepada saya untuk memenuhi apa yang dia janji kepada anak saya. Ini satu contoh. Saudara, tidak perlu pada akhir bulan saya mendatangi di rumah dia, atau telepon dia, atau teks dia. Saudara, tidak perlu. Dia adalah orang yang mempunyai integritas, orang yang bisa dipegang perkataannya. Jadi saya oke aja, saya senang aja. Satu beban yang berat yaitu membiayai anak saya sudah ditanggung oleh Bapak X ini. Saudara, saya tidak perlu saben kali meminta kepada dia, mengingatkan dia, tidak perlu. Saudara, itu sebab saya perlu mengajak saudara. Kalau saudara adalah anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, roh pikiran saudara dibersihkan dan dilayakkan oleh Tuhan, maka saudara otomatis, katakan, maka saya otomatis akan menerima kekuatan yang baru. Selalu ada pada jaminannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yakinkan diri saudara. Kenapa kita seringkali di dalam hidup ini cuma bisa pasrah. Apa-apa pasrah. Apa-apa pasrah. Menunjukkan bahwa saudara tidak ada potensi sama sekali. Kalau saudara tidak punya uang, saudara tidak punya ilmu, saudara tidak punya pengalaman dan pendidikan, saudara masih mempunyai satu potensi, yaitu potensi rohani. Katakan, saya punya potensi rohani. Inilah yang saya andalkan di hadapan takhta Allah. Saudara-saudara hebat. Ya, saudara hebat. Apa sebab saudara punya potensi rohani? Apa potensi rohani saudara? Saudara taat kepada firman. Saudara setia beribadah kepadanya. Saudara mempersembahkan hidup saudara lebih dekat kepadanya. Itu potensi saudara yang hebat. Dan Tuhan selalu akan memelihara saudara. Tidak dibiarkan orang benar di dalam kekurangan. Tidak dibiarkan orang yang taat kepadanya untuk menerima segala ancaman dari kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tidak. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Ini pengalaman dan apa yang saya sekeluarga bersama Ibu Gembala. Saudara, pengalaman apa? Pengalaman bahwa Tuhan ikut campur tangan. Saudara, kalau Tuhan ikut campur tangan dalam hidup saudara, saudara seorang yang hebat. Ya. Orang boleh iri, orang boleh serik sama saudara. Orang bisa nggak senang sama saudara. Semua akan lewat. Kenapa? Karena saudara adalah kekasih Tuhan. Amin. Kalau saudara kekasih Tuhan, semua keadaan yang tidak baik lewat dari hidup saudara. Tuhan menyingkirkan. Apa sebab? Tuhan mengutus para malaikatnya. Amin. Tuhan mengutus para malaikatnya. Untuk apa?
untuk menjaga segala jalan saudara. Jadi tidak usah khawatir. Seorang anak Tuhan yang hidup benar, tidak ada rasa khawatir dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan dan hadiratnya selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Amin. Kalau itu saudara lakukan, saudara akan selalu happy, saudara akan selalu tenang, saudara akan selalu dijagai oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara getting young again. Saudara, engkau meninggalkan ketuaanmu dan engkau selalu ada di dalam hadirat Tuhan yang menjaga saudara sebagai biji mata Tuhan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya bertugas di kampus STT IKAT untuk menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda dari para mahasiswa PSP IKAT, S2, S3, dan PhD. Saudara, dan saya diminta membawa toga dan segala perlengkapannya. Waduh, itu satu koper besar. Ya, saya sudah minta Ibu Cindy untuk mencarikan tiket pesawat, tetapi saudara, karena ada bawaan yang besar, ya, saudara, dan saya tidak bisa keluar dari airport, harus nunggu bagasi, segala macam, agak ribet lah menurut saya. Jadi saya putuskan saya naik mobil. Ya saudara, saya setir sendirian, dan banyak orang menjadi khawatir. Gimana, mereka pikir saya sudah terlalu tua. Ya, nanti mau belok kanan, beloknya ke kiri. Saudara, banyak khawatir, staf saya juga, anak-anak saya juga pada menjerit-jerit semua. Saudara, saya katakan, apa yang dikhawatirkan? Saudara, tidak ada yang dikhawatirkan. 6 jam lebih beberapa menit saya sudah sampai di sana. Di hotel saya yang dekat dengan kampus. Saudara, yang sudah dipesan oleh kampus. Saudara, nah di sini kita melihat bahwa apa yang dikhawatirkan oleh seorang anak Tuhan, kalau dia hidup dalam kebenaran, ya saudara, dia tidak usah khawatir dalam semuanya. Mungkin pagi ini saudara punya pikiran beban-beban yang berat. Ya tapi begini Pak Gembala, saya harus siang ini harus bayar utang, saya jumlahnya segini. Atau besok pagi saya harus bayar uang kuliah anak, atau saya harus memperbarui kontrak rumah, atau lain sebagainya. Saudara, hari ini ketika saudara mendekati deadline, ya batas waktu untuk saudara membayar, batas waktu untuk saudara membuat satu tindakan penyelamatan nama baik saudara, itu namanya deadline. Ketika saudara merasa tidak punya apa-apa pada saat ini, dengarkan firman ini. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, tidak ada yang Anda harus khawatirkan. Karena Allah akan menanggung semua beban dan kemustahilan Anda. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, perhatikan. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Seringkali manusia, anak-anak Tuhan, tidak berdayanya apa? Tidak punya duit, sehingga merasa tidak berdaya. Saya tidak menafikan hal tersebut. Itu memang bisa terjadi, saudara. Tetapi saudara mesti tahu, dia adalah Bapa yang luar biasa. Dia menghargai seseorang berdasarkan kesetiaan, kebenaran, dan ketulusan orang ini kepada dia. Dia menghargai cuma itu, bukan dari wajahnya. Bukan dari segala kepintaran dan gelar dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Kalau saudara tahu bahwa itulah prinsip Allah menolong saudara, maka ketika saudara menghadapi deadline, menghadapi semua yang mentok dalam hidup saudara, saudara harus berdoa dan minta, Tuhan kirim breakthrough, kirim terobosan. Katakan, Tuhan kirim terobosan. Karena saat ini saya sedang deadlock, jalan buntu, saudara. Maka Tuhan memberikan pertolongan berdasarkan apa? Berdasarkan apa?
berdasarkan. Jadi apa dasar apa dong? Berdasarkan cara hidup saya, cara hidup Anda. Saudara, kalau cara hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita memang harus berjuang sendirian. Kita harus menanggung resiko sendiri. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, katakan, bila saya hidup dalam kebenaran, Tuhan Yesus yang menanggung resiko saya. Karena Tuhan mencintai saya sebagai kekasihnya. Amin. Haleluya.